Lancelot yang nggak bisa dipegang oleh siapapun. Ya, termasuk Nile-nya sendiri. Kita tahu sendiri bahwa dia benar-benar mengerikan banget dengan puncture yang dia miliki. Sehingga ini akan menjadi pembuktian juga game kedua dari Best of 3. Alter Ego harus bangkit, keluarkan kepuasan kalian. Keluarkan permainan kalian yang liar. Karena Fnatic Onyx gak akan ampun untuk di game yang kedua. So, Happy Arena, mana tepuk tangannya? Oke. Rame ya. Ini adalah hari terakhir untuk minggu yang kedua tentu saja. Dan kita akan melihat bagaimana kembali Nino dengan Ruby-nya. Match up di antara kedua belah mid laner. Terlihat harusnya kalau misalkan berbicara tentang top damage sama-sama punya power. Tapi ini gue seneng banget sih kalau ngelihat match up dua-duanya hero power. Terus ketemu gitu, gue suka banget. Kenapa? Ini jadi bikin semangat nontonnya gitu loh. Siapa yang lebih power dengan gameplay yang mereka miliki, ya kan? Karena kalau ini bukan bicara tentang mekanik doang ya. Bukan tentang mekanik. Karena ini semua juga sangat bergantung dengan roamer dan mid lane. Lihat rotasi yang mereka lakukan. Mereka berani ke arah depan sana, walaupun ya ngomongin Kairi di sini tidak berhasil mendapatkan Little Wonder. It's okay, no problem. Selama nggak di tangan dari tim Alter Ego nggak masalah untuk dia. Yap, dan balik lagi. Ini dengan adanya Hellstone Blast ya untuk Suns. Dia clear cepet, dia bisa poke juga, damage-nya terasa. Apalagi kalau misalnya lihat dari emblemnya, sebenarnya nggak ada damage tambahan sih dengan adanya magic yang dibawa juga mage-nya dengan agility. Dan bahkan kali ini Kairi sudah bermain cukup agresif walaupun belum menginjak level 4. Jadi belum ada Shadow Kiru juga yang dibentangkan menuju ke arah tubuh dari Owen. Sementara lagi-lagi kalau bicara tentang ke arah mid lane, ini Owen gak bisa melakukan pergerakan secara leluasa loh. Dia kena poke terus dari Suns. Itulah the power of Auroranya. Jadi gak masalah Owen yang gak tumbang, tapi poking terus. Dan bahkan kalau bisa paksa trigger flickernya. Supaya nanti kondisinya Kairi akan bebas. Yap, dan juga Owennya gak bisa yang jadi semena-mena ya untuk zoning, untuk bisa mirroring juga. Dan lagi-lagi Udah kaget. harus dipaksa mundur lagi. Kaget dikit gak ngaruh. Kaget dikit gak ngaruh. Karena di sana ternyata ada dua yang udah standby. Meanwhile kita ngomongin di arah gold lane agak cukup keras, nampaknya intensitas tinggi. Dan Luffy di arah bottom lane kayaknya akan sangat kuat. Kenapa? Karena dia nggak seperti tadi. Dia agak cukup kalah ketika lawan Benedetta. Berat banget melawan Benedetta. Dan sekarang lawan Ruby karena Nino. Ya mungkin kondisinya dia akan lebih sustain aja. The power of Hayabusa depan sana. Tapi Retribution take over dari Nile! What a take over Retribution dari seorang Nile. Berhasil mendapatkan Luffy di depan sana sebagai first blood. Hadiah yang mahal dari Nile. Dan ternyata di following up dengan seorang Ruby dan seorang Nino. Ini dia yang kita butuhkan. Permainan liar. Alter Ego harus bangkitin sisi buasnya. Dan juga dapetin objektif, dapetin point kill tanpa terbayar sekarang dari Alter Ego-nya. Lunas ya langsung ya. Tapi itu dia sih, bukan tanpa alasan dia dapetin title The Best First Turtle. Itu title yang benar-benar mengerikan banget. Dan Retribution barusan menjadi jawabannya. Tapi Fnatic Onyx harus bersiap-siap juga. Karena kalau misalkan ngomongin soal area of effect, mereka luas banget loh. Ada Minan Fury. Oh, Sax hilang. Tapi nampaknya masih ada sosok dari Kibo yang menyelamatkan para pasukan dari Fnatic. Dengan ada Shadow Kiru. Oh, hampir saja tumbang. Di arah belakang sana Kairi belum menggunakan Shadow Kill. Ternyata dia hanya main Shuriken dan juga kuat Shadow-nya. Untuk saat ini, kondisi dari seorang Hais, possibility-nya masih bisa ditumbangin. Kalau Hais maksa dan offside. Yap, ini juga PR sih untuk Suns-nya. Dia punya Pride on Ice tadi ya, pasif yang akhirnya ternyata pick ke arah Minotaur ini adalah buat counter initiate ya Profesor Hamid. Ya, counter initiate. Dan jangan lupakan area of effect-nya luas banget. Ada Luffy juga kan, ada Archater. Jadi kalau ngomongin soal chain CC, wah ini Fnatic Onyx kalau kombonya berjalan akan sangat mengerikan sekali. Gak gerak gak sih, Itu Prof? Kairi sama cewek udah tinggal eksekusi aja nantinya. Itu gak gerak gak sih, Prof? Kalau Gak bakal semuanya gerak. jalan. Kirimannya cuma ada di Hais loh soalnya. Udah nak-ning-nung diangkat, waduh Apa tuh dibekuin. nak ini nak nu? Itu Minotaur sama Edit. Nah berarti jawabannya tinggal di Rondel. Apa yang bakal dia curi nanti? Minon Fury kayaknya bakal jadi jawaban yang tepat, tapi harus ada Winter Crown. Ngebuka badan gak sih? Ya itu dia, jawabannya Winter Crown. Karena kita tahu sekarang kan Minon Fury bisa digunakan selama dia berada dalam keadaan beku. Initiate-nya, kalau nggak barternya sama 3 atau minimal 2 dan carry, nggak worth it. Karena Winter Crown dia butuh untuk Hayabusa dari Kairi. Biar nggak di shadow gitu-gitu. Gitu. Kayaknya nggak masalah sih selama shadow kill-nya nggak ke satu target ya. Tapi kalau shadow kill ke satu target itu baru tuh. Rondel kayaknya harus memilih mundur. Oh, Lotfi gagal! Berhasil mendapatkan Rondel, lihat Rico Tasta di depan sana. Coba untuk melakukan sedikit trigger terhadap seorang Lutfi. Para pasukan dari Fnatic Onyx udah mulai mengendorkan sedikit permainannya. Dan kali ini dia akan mengandalkan Keyboy. Karena initiate pertama mereka gagal,
Tinggal mereka harus coba mainkan initiate yang kedua. Suns kali ini gak memiliki power of pasifnya di depan sana. Ronaldo untuk melakukan damage dan bahkan takeover. Satu lagi Nile berhasil mendapatkan point kill juga di antara Kipoy. Kairi gagal mendapatkan point kill sama sekali. Shadow kill-nya gak terlalu berarti. Moskov tadi udah memberikan Spear of Distraction tapi dia lepaskan. Karena sekalipun dia masuk, kalau kehilangan juga Moskov itu akan berbahaya. Damage yang dari Nile belum cukup. Tapi di depan sana, Luffy akan coba dihajar. Dimakan, ditelan bulat-bulat. Nile with Lancelot is back. Early objektif, early agresif yang dipegang sama Alter Ego. Kali ini mereka coba untuk pertahankan dan Fnatic Onyx. Mereka gagal untuk bisa melakukan pertukaran, tapi sekarang kayaknya cewek ya yang ditugaskan saja untuk bisa setidaknya memirror apa yang dialami oleh Fnatic Onyx. Ya biar bisa keep up sama farming ya. Tapi Nile emang nggak terlalu punya damage yang tinggi di early game karena first itemnya adalah War Axe. Sangat wajar kalau seandainya emang masih menunggu untuk sampai mid game. Sampai nanti akhirnya dia bisa maksimalkan gimana item-item dan juga eksekusi dari bonus damage yang bisa dia hadirkan. Tapi yang terpenting untuk sekarang ya, itu adalah untuk Fnatic Onyx. Mereka masih punya winning condition yang banyak. Mereka masih punya cewek juga. Dia pun bisa build ke arah langsung Win of Nature, tapi dia memilih untuk farming terlebih dahulu. Golden Staff sangat dia butuhkan agar split push tetap bisa dijalankan. Ice mirror hal tersebut karena dia tahu cewek pasti akan ke bottom lane. Udah langsung tukar pasti ya, ini udah mulai kelihatan juga. Dengan adanya Thunderbelt sekarang sudah selesai di tangan Lutfi. Wah, Ini Nile mau Thunderbelt juga ini kayaknya. Nile harus berhati-hati. Walaupun kita tahu Nile adalah Lancelot berdarah dingin, tapi dia nggak bisa melawan seluruh yang dimiliki Fnatic Onyx sekarang. Dengan kondisi 25 detik menuju ke arah turtle, dia harus hidup, dia harus standby seluruh purple objektif harus dia miliki dulu. Saat nanti turtle, dia udah siap semua. Ini kayaknya mau jadi Lancelot true damage kali ya. Dia bakal build ke arah Thunderbelt, nextnya dia bakal langsung menuju ke Endless Battle. Baru nanti item-item damage-nya belakangan. Bisa Blade of Despair, bisa Skypiercer atau Hunter Strike buat cooldown. Satu kali cucuk langsung nyala bro. Ya itu dia, true damage-nya banyak banget. Ya. Dan itu mungkin bisa menjadi jawaban atas Kairi ya, karena Kairi pasti bakal full damage. Jadi mau nggak mau, damage yang diberikan kepada Lancelot nggak bakal bisa eksekusi. Oke, mereka menuju ke belakang. Triple stun didapatkan para pasukan dari tim Fnatic. Lihat, Renan Fury yang on point membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka berhasil kembali dengan adanya satu seorang Nile. Gagal mendapatkan satu. Nile harus berangkat di depan sana. Tapi dengan Shadow Kill. Double kill from Kairi. Hampir terwipe out Alter Ego. Mereka kali ini gagal untuk melakukan takeover terhadap Turtle. Komit yang dilakukan Fnatic Onyx. Dia nggak mau setengah-setengah lagi karena dia tahu lawannya Alter Ego. Oh itu tadi kalau boleh dihitung ya, Ol ya. Itu Owen asisnya banyak banget di situ. Iya, The Way of Dragon yang menggeser Ludwig tapi Earth Shatternya malah ke samping. 3 terkena knock up airborne. Sehingga malah Ludwig yang mendapatkan momentum tersebut untuk membalikan keadaan dengan cepat. Dan cewek, dia jadi bebas farmingnya sekarang. Yes. Dan kayak Alter Ego justru kayak kesetir gak sih sama gameplay Fnatic Onyx yang mereka disiplin, mereka tarik ulur. Jadi kita nggak ngeliat Alter Ego yang agresif tabrak-tabrak masuk gitu. Tabrak-tabrak masuk nggak ada kali ini dari Alter Ego. Kayak ketahan banget dan bahkan momen tadi no perfect turtle buat Nile-nya dan Hampir. bahkan dapetin 4 ya. Jadi udah rugi banget ya untuk Alter Ego harusnya. Javu kayak game 1 sih Alter Ego. Mereka dapetin 2 turtle utama tapi turtle ketiga di stop sama Fnatic Onyx dan dominasinya juga berhenti. Sementara untuk ngomongin eksekusi sekarang mereka butuh banget tim fight bareng sama Heist. 2 Thunderbelt berarti ada 2 hero yang harus nabung hybrid defense-nya. Apakah ini tidak terlalu over untuk Alter Ego? Mengingat posisi mereka, ini bukan tipikal hero yang gampang loh untuk mendapatkan stack dari Thunderbelt-nya, terutama untuk Lancelot dari Nile. Oke. Dan sebenarnya juga kalau ngeliat dari Nile ini di stopnya juga lumayan susah ya. Kayak tadi momentum aja yang benar-benar akhirnya ngebuat dari Nile harus tumbang. Tapi balik lagi Kiboy. Ini punya power counter initiate yang begitu besar. Tapi game fact by GoPay. Lancelot menjadi most pick hero dari Nile pada MPL ID Season 12 dengan 15 kali pick. Memiliki win rate yang sebenarnya ini di bawah 50 sih. Gak emang win rate gak terlalu baik, tapi Lancelot di tangan Nile itu Lancelot berdarah dingin. Dia gak peduli apapun di depan sana. I'm offended keluarkan Lutfi akan menjadi target utama. Tapi lihat Lutfi gak langsung buru-buru mengeluarkan trigger Primal Ward. Dia masih coba untuk bertahan dan saat ini Owen akan coba dipandu oleh Trigger Blacker Renan Fury. Mencoba untuk meng-cancel para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi nampaknya Fnatic Onyx mereka harus mundur ke belakang. Damage yang kurang dari Owen di depan sana. Cewek, damage dari Heist terlalu besar untuk bisa dibendung oleh para pasukan dari Fnatic. Dan satu-satunya mereka untuk bisa mendapatkan Sans ada di mid lane. Dan saat sekali ini walaupun sekalipun ada pasif, ini gak bakal bisa bertahan dengan cukup lama. Dia harus pulang, harus mundur ke arah belakang. Dan bakal Shadow Kill. Dan sekarang seorang Owen mencoba untuk bertahan. Nampaknya gak bisa. Kairi harus relakan Lord kali ini. Alright. Dan bahkan ternyata komit ke arah Lutfi tadi terlalu dalam. Yang akhirnya membuat dari Fnatic Onyx bisa terpunish. Kali ini Kiboya pun menghilang dan Lord
jatuh ke tangan dari Alter Ego. Ya, semenjak tadi kalau kita ngomongin soal pemilihan ultimate untuk Rondel ya, yang paling tepat emang Minion Fury. Jadi untuk nextnya, lagi-lagi walaupun memang harus mengorbankan satu slot item, terutama untuk Valentinanya, tapi dia butuh banget Winter Crown. Karena kalau dia Minion Fury, dalam keadaan open seperti tadi, Valentina Rondel bisa dimakan. Karena dia nggak punya efek heal dari Motivation Roar. Dia cuma punya Minion Fury-nya. Wah itu dia, Don't Run, Sky King hampir saja bisa menangkap sosok seorang Kairi. Untungnya dia bisa mundur dengan sangat cepat. Coba untuk dinai rotasi ke arah Alter Ego supaya ceweknya bisa clear dengan sangat cepat. Informasi telah diberikan. Itu juga sosok seorang Nile. Untungnya masih bisa dihindari. Nile standby, flicker power defensive dan Owen. Fokus ke arah seorang Lutfi. Tidak mau terlalu terburu-buru, Shadow Kill lagi keluar. Menancapkan badan ke arah seorang Owen. Tidak ada inisiat kali ini dan Fnatic Onyx berhasil meredam keunggulan dari Alter Ego. Akhirnya keunggulan mereka terlepas. Alright, dan bahkan ya di bawah dibiarkan dulu ya, lagi-lagi Kairi ini cukup agresif. Dan temen Shuriken-nya udah punya damage yang cukup besar. Tapi Lord akan di slow push dulu nih di arah atas, membiarkan nanti lane bawahnya juga terdorong dengan super wave minion. Ya, kayaknya lane bawah bakal diserahin sama Kairi. Jadi bagian top lane masih ada cewek juga. 5.000 darah Lord kayaknya bakal instan banget untuk dihancurkan. Sehingga Lordnya tidak mendapatkan inner turret di bagian top lane. Winning condition dari Fnatic Onyx tetap sama. Mereka bermain dengan area Vivek. Sementara Alter Ego, mereka harus bisa mengulangi kesuksesan dari Rondel dengan Minion Fury-nya. Terutama kalau Minion Fury-nya ini connecting ke arah cewek, ini bakal jadi poin plus. Ya, tapi Prof nampaknya kalau aku lihat ini akan ke arah Bloodwind terlebih dahulu dari seorang Rondel. Iya. Baru mungkin nanti dia menuju ke arah Winter Crown. Atau dia butuh Holy Crystal juga sih, kayak minim banget damage dari Alter Ego. Mereka tuh Boleh. kaya akan true damage. Karena tadi Endless Battle udah selesaikan sama Nile. Terus udah ada Endless Battle juga kan dari Heist. Tapi mungkin damage-nya bakal datang dari Heist karena Heist next-nya bakal build langsung karena Oke, Dragon Spear. Nile ini dia, Lancelot berdarah dingin di depan sana. Bertancap begitu saja, sedikit demi sedikit bakal coba bisa dibalikan karena lihat ada cutting dengan ada sosok Shadow Kill dari seorang Kairi. Berhasil mendapatkan Rondel nampaknya gagal. Flicker. Walaupun Flicker telah keluar. Di sana Oh. Owen mencoba untuk memberikan mundur dan bahkan out of nowhere Calvin Winata. Spear of Distraction on point. Tapi Nile tidak akan bisa melepaskan begitu saja. Controsnya seperti biasa, Lancelot berdarah dingin. Ingin menukar satu buah poin kill dengan yang lebih mahal. Oh. Yaitu Calvin Winata. Yes, dan Calvin Winata nggak punya Wind of Nature ya untuk bisa menahan bagaimana serangan dari Nile. Belum ya. Ini Belum Nile, ya. Nile the real talented sih. Aha. Iya. Ini dia bener-bener targetingnya, terus timingnya dia untuk masuk bener-bener pas banget. Pertama emang pas tadi nge-stop ke arah dari cewek karena emang kebetulan cewek baru selesai dengan Malefic Roar. Jadi wajar dia belum expect bahwa memang physical damage-nya setinggi itu dan sekalipun dia punya Wind of Nature, ingat. Di sini Nile punya War Axe, dia punya Thunder Belt, dia punya Endless Battle. Dia Langsung. punya true damage. Dia punya solusi dari Wind of Nature sebenarnya. Oke, Damage putih itu yang akan membuat cewek terkapar langsung instan. High oke. Damage putih itu yang akan membuat cewek terkapar langsung instan. Heist-nya Great Dragon Spear. Wow, bakal bisa ngejar, Iya, bakal bisa lari. Critical damage-nya akan sangat-sangat berasa sekali karena kebetulan belum ada Blade Armor juga dari kubu Fnatic Onyx. Yap, dan kayaknya Sans masih jadi PR sih. Selain dia punya Parade on Ice, dia baru selesai dengan adanya Winter Crown. Makin panjang lagi nantinya durability untuk bisa melakukan adanya team fight. Oke, jadi buat kalian semua pemain Hayabusa yang mau lihat tangannya Kairi dan langsung ke arah Luffy. Ini menjadi target utama. Mundur ke arah belakang, Flicker tarik belakang, mereka mau merawatnya, tidak ada. Luffy tumbang instan. Instan saja. Dan Lord harusnya di tangan dari tim Alter Ego. Lagi harusnya. Yap, dan Lutfi kayak ketahan banget ya untuk bisa buka Primal Wrath. Bahkan tadi semenjak diketarik sama Nino juga di arah bawah. Bahkan tadi dia nggak sempat ngeluarin Primal Wrath-nya. Wah, mereka bener-bener nunggu. Mereka nggak mau langsung ganyang Lordnya. Mereka tahu Kairi. Dia bisa mencuri Lordnya dengan sangat mudah sekali karena dia punya Quad Shadow. Iya, dia nyari Kairi langsung Shadow Kill ke arah Owen. Tumbang begitu saja. Tandanya tidak di-hit. Benar-benar dikeluarkan. Menuju ke arah seorang Nile. Tapi lihat masih menyangkut di depan sana. One hit. Gagal didapatkan. Take cover terhadap Lord. Membuat para pasukan dari Fnatic Onyx. Cewek. Dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Dan lihat Kairi. Dia semangat untuk mengejar ke arah belakang. Teriakan mau tadi teriakan. Membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka kehilangan Sans. Tapi Kairi nampaknya benar-benar memberikan sedikit taunting yang luar biasa di dalam real life. Oh, jarang ya ngelihat Kairi teriak ya. Cukup panas ternyata laga kali ini bagaimana Seru. Fnatic Onyx. Mereka mendapatkan Lord dan bahkan defensif seperti apa yang akan bisa dilakukan Alter Ego, Prof KB. Wah, Ini yang sudah kita tunggu-tunggu. defensifnya cuma berharap kepada Heist bisa mendapatkan eksekusi. Karena dari tadi nggak ada yang sekarat sama sekali dari kubu Fnatic Onyx. Semua di heal sama Keyboy. Keyboy udah punya Oracle, udah punya Flask of the Oasis. Dan yang paling terpenting, dia punya shield
dari satu item Blood Wings. Ini Minotaur pure healer. Dia bermain dengan magic item. Biar healnya itu dapetin poin yang tinggi. Jadi Heist dan Nile nggak bisa ngelakuin eksekusi. Gak instan lah intinya. Lihat itemnya. Iya, Blood iya. Wings. Ini udah kayak jadi itemnya Lolita. Iya betul Dia sekali. bakal terus mendapatkan heal. Dan memang Matilda. efeknya kalau build item kayak gini teman-teman, healnya bakal lebih tinggi, bakal lebih deres. Ya, stun di depan sana Lutfi. Standby di garis depan seperti biasa. Tapi kalau Lutfi gagal lagi untuk initiate dan Primal World yang gak keluar ini berbahaya. Dan lihat, Lutfi kali ini gak mau ketinggalan dengan Primal World yang dia miliki. Mending gua buka sebelum gua gak bisa buka. Dan membuat para pasukan tim Fnatic Onyx, mereka punya waktu untuk bisa dapetin mid lane-nya. Lihat Lutfi terlalu kuat untuk bisa didapatkan. Tapi Owen gak segan-segan dimakan sama Kairi dari tangan Lutfi. Menuju ke arah belakang, mau bicara suara Rondel, tidak ada magic of Terror, bilang pun dapetin dua. Nah, terbelakang ke depan sana membuat Fnatic Onyx mereka melancarkan carangannya. Tapi Nile, walaupun sudah bersinar, dia harus tumbang. Dan Fnatic Onyx masih menjadi raja langit. Dan Kairi masih membayang-bayangi Nile.